Saya ambil contoh yang terbaru itu Bapak Ibu. Saifuddin Ibrahim. Viral ya Pak ya. Saifuddin Ibrahim, dia non Islam kan? Tidak perlu nyebut namanya karena nama agamanya. Karena agama tempat dia berasal tidak juga begitu kan? Jadi jangan sampai kita membenturkan antar agama nanti Pak, jangan. Saifuddin Ibrahim, barusan ini dia buat pernyataan apa? Kata dia naik haji itu mubazir. Kalau saya jadi menteri agama, saya nggak bolehin naik haji ke Mekah. Ini kan provokator. Kemudian dia ngomong ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus. Dan pesantren itu sarang teroris. Nah orang ini kan bikin beban Bapak Ibu. Orang ini berbicara, pertama dia bukan muslim. Salah betul dia ngomong begitu. Ini karena ini saya upload di YouTube buat aparat penegak hukum, tangkap saja orang itu. Daripada membuat keresahan, ini provokasi namanya kan, tangkap saja itu. Karena begini, ketika dia mengatakan pesantren itu sarang teroris, ini kan mengganggu program pemerintah. Ini kan mengganggu program pemerintah. Karena sudah benar Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan ada 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Itu sudah benar Pak. Nah gara-gara dia ngomong begini kan digoreng orang, seolah-olah pemerintah yang nuduh pesantren sarang teroris. Saya menyambut baik hasil kerja BNPT yang mengatakan itu. Dan kita jangan lebay Bapak Ibu. Karena pesantren di Indonesia ini ada 28.800 pondok pesantren. Jadi kalau cuma 198 berarti hanya 0,7% pesantren yang terafiliasi terorisme. Kita jangan lebay jadi muslim. Ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Tepuk tangan dulu. Biar pemirsa di YouTube senang dengar. Dan termasuk pesantren Usuluddin, pesantren yang setia dengan NKRI. Tapi ada di Lampung Selatan Pak, ini tugas Pak Nanang ini, subhanallah, beberapa pesantren yang terafiliasi dan kita juga tahu kan. Dan dari 28.800 itu Bapak Ibu ada 23.372 pondok pesantren milik NU. Jadi sebanyak 81% lebih pesantren itu NU. Jadi nggak usah khawatir. Cuman gara-gara Saifuddin Ibrahim Pak, orang jadi ngegoreng kan, di framing nih. Ini corong pemerintah, padahal bukan. Ini ngeganggu banget tuh orang. Kemudian dia ngomong begini, 300 ayat Al-Quran mengarahkan kepada terorisme. Ini bahaya juga. Jadi dia bukan muslim, tapi dia ngomong begitu. Nah ini mesti diluruskan juga perbuatan yang sedemikian rupa. Termasuk dia ngomong, naik haji nggak usah ke Mekah. Ini kan sudah di luar konteks. Saya pikir karena ini buat gaduh, nggak apa-apalah demi ketertiban umum, sikat. Karena, nah, tepuk tangan, sikat aja demi ketentraman. Karena begini, saya tahu betul Pak Jokowi nggak suka yang gaduh. Boleh itu kerja dan kerja. Ada Pak soalnya, yang dia itu bukan penistaan agama, tapi terpaksa dibuat menista agama. Karena apa? Ada yang sengaja buatnya gaduh. Saya ambil contoh, ini pendapat pribadi saya. Ferdinand Huta Heian. Coba Bapak Ibu baca lagi cuitannya Ferdinand Huta Heian. Enggak ada unsur penistaannya Pak. Saya sudah baca itu. Allahmu lemah, sehingganya perlu dibela. Sedangkan Allah kuat, maha kuat, sehingganya tidak perlu kubela. Dialah yang membela aku. Benar itu. Bagus Ferdinand Huta Heian itu. Cuman karena mau di demo orang berjilid-jilid, aneh pula lah orang Indonesia. Ngapalah demo berjilid-jilid itu. Padahal hukum asal demo itu kan dilarang dalam hukum Islam sebetulnya Bapak Ibu. Terpaksa ditersangkakan. Walaupun mungkin polisi berpikirnya begini, ya sudahlah, biar pengadilan saja yang membuktikan dia benar atau salah. Tapi menurut saya begini, gara-gara framing media sosial kadang-kadang sangat mempengaruhi sekali kinerja pemerintah. Ya mudah-mudahan si Saifuddin Ibrahim tersebut segera minta maaf. Jangan sampai membuat kegaduhan, jangan sampai ada benturan antar agama dan lain sebagainya nanti. Dan
ada penegakan hukum yang jelas akan itu semua. Nah,